Halo, selamat datang. Di video singkat kali ini saya akan membahas tentang dasar manajemen bencana. Indonesia sendiri terkenal sebagai negeri yang rawan bencana dengan iklim tropikalnya, lalu luas 1.826.440 km persegi. Untuk kepadatan airnya sekitar 93.000 km persegi. Jadi totalnya luas Indonesia itu sekitar 1.919.440 km persegi. Populasinya ini masih data yang lama ya, 220 juta. Pulaunya sekitar ada 17.000 pulau yang dengan pulau inhabitatnya, artinya pulau yang dihuni itu sekitar 6.000 Islam atau 6.000 pulau. Lalu bahaya yang terjadi di Indonesia itu banyak yang macamnya, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kebakaran hutan. Sedangkan isu lingkungannya ada juga banyak, yaitu El Nino, penebangan hutan liar atau illegal logging, polusi air dari industri, polusi udara, sanitasi yang buruk, asap akibat kebakaran hutan. Lalu data tektonik Indonesia sendiri, yang bisa dilihat Indonesia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Australia, dan lempeng Pasifik, yang mana lempeng Indo-Australia bertabrakan dengan lempeng Australia di lepas pantai Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara. Sedangkan untuk lempeng Pasifik di utara itu berada di Irian dan Maluku Utara. Lalu jenis bencana di Indonesia, ya, seperti saya sebelum beritahu banyak ya, seperti angin kencang, gempa bumi, tsunami, gunung berapi, konflik, kekeringan, wabah penyakit, kebakaran, tanah longsor, banjir, dan kecelakaan. Nah, saat ini Indonesia lagi berhadapan dengan wabah penyakit yang dimana bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, yaitu COVID-19. Lalu mapping bencana Indonesia, nah bisa dilihat nih ya, tipe emergency dan disaster yang ada di Indonesia itu ada nomornya, bisa dilihat, bisa di post nanti di video ini dari 1 sampai 14 itu. Nah, ini yang ditemukan saat ini ya. Nah, misalnya contoh ya, misalnya kita di nomor Aceh Darussalam yang paling atas itu ada poin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 18 yang terjadi bencana di sana. Bencananya bisa dilihat di bawah, tipenya earthquake, gempa bumi, flood ya, lalu landscape, lalu hurricane, konflik, teroris, kemudian terjadi lagi di sana ya, lalu tsunami yang menghentam tsunami Aceh itu sangat luar biasa. Lalu transportasi accident ya, kecelakaan. Nah, kalau transportasi accident ini hampir setiap daerah itu punya ya. Nah, ini contoh mapping hazard yang ada di Jawa Tengah. Nah, bisa dilihat ya, di Jawa Tengah sendiri ya, ada jenis hazardnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Misalnya kita contoh ya, yang petirnya itu gempa bumi, coba kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 yang risiko gempa bumi ya. Lalu gunung berapinya ada 1, lalu tanah longsornya banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan banyak sekali hazard atau bencana yang bisa terjadi kemungkinan di Jawa Tengah. Ini hanya contoh dari satu provinsi saja. Lalu bencana, jadi sebelum kita mulai kita harus mengetahui lebih dahulu apa itu bencana. Nah, bencana itu sendiri pengertiannya disebut juga dengan disaster adalah kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa dan atau disebabkan oleh ulah manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerugian material, dan kerusakan lingkungan yang dampaknya melampaui kemampuan masyarakat setempat untuk mengatasinya sehingga membutuhkan bantuan dari luar. Lalu disaster atau bencana itu sama seperti hazard, akan semakin parah, plus vulnerability. Apa itu? Nah, kita bahas satu-satu. Hazard itu adalah ancaman atau bahaya yang ditimbulkan oleh fenomena alam yang luar biasa yang berpotensi merusak atau mengancam kehidupan manusia, menyebabkan kehilangan harta benda, mata pencaharian, dan atau kerusakan lingkungan. Misalnya tanah longsor,
banjir, gempa bumi, letusan gunung api, kebakaran, dan lain-lain. Lalu vulnerability atau kerentanan itu adalah keadaan atau kondisi yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana atau bahaya. Risk itu risiko, kemungkinan dampak yang merugikan yang diakibatkan oleh hazard dan atau vulnerability. Nah ini ya, jadi bencana itu semakin kuat ya jika ada ancaman bahaya dan manusia itu sendiri mengalami kerentanan dan tidak bisa menghadapi adanya disaster itu sendiri. Klasifikasi bencana. Nah bisa dilihat, pertama itu ada fenomena alamiah, penyebabnya itu pergerakan gerak bumi, aktivitas gunung api, kerusakan iklim regional atau musim, lalu kemarau berkepanjangan. Ciri-cirinya misalnya untuk pergerakan gerak bumi itu cirinya gempa bumi dan tsunami. Kalau gunung berapi itu seperti gempa vulkanik, semburan panas, hujan abu, erupsi dan meletus. Lalu perubahan iklim regional itu contohnya seperti hujan musiman, angin ribut, taifun. Lalu kemarau kebencangan itu ciri-cirinya terjadi kekeringan dan kebakaran hutan ya. Lalu ada dikarenakan oleh manusia itu sendiri, antara lingkungan misalnya pada dengan hutan liar, kerusakan area penyangga daratan dan laut, polusi udara. Lalu misalnya terjadi tentang kecelakaan ya, seperti kebakaran kilang minyak, kebocoran reaktor nuklir, kebocoran gas industri. Lalu terkait pertentangan antar manusia seperti perang dan konflik sosial. Lalu jenis kejadian bencana, ada sudden onset yang mana terjadi secara tiba-tiba, tidak ada petanda awal, tidak ada waktu untuk bersiap-siap menghadapinya, contohnya seperti gempa bumi dan tsunami. Lalu ada jenis bencana yang slow onset yang terjadi secara perlahan, yaitu terdapat pertanda awal, kemudian menjadi situasi darurat, dan terakhir menjadi bencana, misalnya kekeringan, banjir, perselisihan sosial. Lalu kita harus mengetahui juga yang sesuai dengan bahasan kita di video ini, yaitu manajemen penanganan bencana. Apa itu? Ya, pengertiannya, manajemen penanganan bencana adalah serangkaian kegiatan yang berkesinambungan yang dikelola untuk pengendalian dampak bencana dan mempersiapkan kerangka kerja untuk bagi masyarakat untuk menghindari atau mengatasi dampak bencana yang melanda wilayah atau lingkungannya. Lalu manajemen bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan sejak sebelum terjadinya suatu peristiwa bencana, selama kejadian bencana dan sesudah terjadinya bencana, dan merangka mencegah, mengurangi, dan mengatasi masalah dampak bencana yang ditimbulkannya. Kata kuncinya, serangkaian kegiatan yang berkesinambungan yang dilaksanakan sejak sebelum bencana, saat bencana, dan sesudah bencana untuk menghindari, mencegah, mengurangi, dan mengatasi dampak bencana. Lalu tujuan manajemen bencana, pertama itu mengurangi, menghindari tingkat ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta kerusakan infrastruktur. Lalu mengurangi dampak yang merugikan terhadap individu, mencapai upaya pemulihan yang cepat dan berkelanjutan. Nah, untuk bencana ya, kita klasifikasikan menjadi 3 persiapan ya untuk menghadapinya. Pertama itu prabencana, itu dimana kita melakukan kegiatan seperti mengurangi, menghindari tingkat ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia, potensi kerusakan fisik dan ekonomi, serta kerusakan infrastruktur. Nah, untuk pada saat darurat bencana yang bisa kita lakukan adalah mengurangi dampak yang merugikan terhadap individu dan masyarakat di lokasi bencana. Sedangkan pasca bencana itu kegiatan dilakukan untuk mencapai upaya pemulihan yang cepat dan berkelanjutan. Baiklah, itu saja video singkat kali ini. Ini saya bahas singkat sekali tentang dasar manajemen bencana. Ya, video ini adalah awal dari materi berlanjutan dari manajemen bencana yang nanti akan saya bahas juga tentang lebih rinci tentang bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Oke, terima kasih telah menonton. See you next time. Bye bye.